Selamat pagi pemirsa dan teman-teman. Kami dari kelompok 3, yaitu ada Joanna, Angel, dan Maria. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang peran gereja bagi perkembangan yaitu kegiatan keagamaan yang dapat diikuti oleh remaja. Yang pertama itu ada sekolah itu mendapat oleh sekolah dan Jika manfaat yang didapat dengan fokus terlibat aktif dari kegiatan gereja adalah memperkuat teman, mendapatkan teman, dan mendapat hubungan moral dan emosional dari identitas gereja. Apa saja kegiatan gereja? Kegiatan gereja itu ada pun mengikuti misa dan menerima komunikasi. Kesalahan yang mungkin bisa terjadi saat mengikuti kur adalah artikulasi yang tidak jelas, informasi yang salah, dan dengan kelompok yang tidak tepat. halaman 105 nomor 3 bagian A, B, C, dan D. A. Apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan itu? Karena jarang berlatih bersama. C. Apa akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan itu? Suara bisa kurang jelas dan bisa paham. C. Jadi anggota gereja, tindakan apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Jawabannya adalah berlatih bersama agar kita tidak terjadi masalah tersebut. Apa sebenarnya peran gereja untuk perkembangan diri kalian dan peran kalian sendiri di gereja? Membantu kita agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Halaman 106. Apa yang sudah mengetahui tentang permasalahan hidup menggereja tersebut? Jawabannya adalah pengertian secara sukarela, tulus, dan sadar untuk mengambil bagian dalam bidang koordinasinya, terima, liturgia, dan diakonia. 2. Apa yang ingin kami lebih lanjut tentang kehidupan gereja? Yang ingin kami adalah persekutuan atau koordinasinya. 3. Apa yang akhirnya mempelajari tentang kehidupan gereja dan peranan gereja bagi perkembangan tersebut? Jawabannya adalah terus berdoa kepada Tuhan. Peranan gereja bagi perkembangan itu adalah setia kepada Tuhan. Halaman 108 bagian B nomor 1, 2, dan 3. 1. Bagaimana pandangan kitab suci tentang karunia yang ada dalam diri kalian dan peranannya dalam hidup gereja? Jawabannya adalah pandangan kitab suci tentang karunia dapat kita ambil dari 1 Korintus 12 ayat 11. Yaitu Allah memberi karunia kepada setiap orang menurut kehendaknya. Peran karunia dalam hidup gereja adalah melayani sesama, mengembangkan iman, dan menyatakan kasih Allah. 2. Bagaimana kalian seharusnya hidup sebagai para pengikut Yesus? Jawabannya adalah saling mengasihi dan mengasihi. 3. Bagaimana peran kalian dan apa yang perlu kalian lakukan untuk mengembangkan iman dan berperan bagi perkembangan iman orang lain? Jawabannya adalah peran kita adalah mengembangkan iman pribadi melalui doa, pembacaan Alkitab, dan refleksi, serta menunjukkan perilaku orang Katolik yang baik dan memberi nasihat sekali bagi orang lain. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Cepat-cepat paham dulu. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang akan muncul, saya bertanya. Di nomor 3, manfaat yang didapat dengan tekun terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Yang ketiga, coba dijelaskan. Mendapatkan dukungan moral dan emosional dari komunitas gereja. Penjelasannya seperti apa? Contoh-contohnya apa saja? Dukungan moral, dukungan emosional. Jadi mendapat dukungan moral dan emosional dari komunitas gereja itu menurut Angel itu artinya kita dapat dukungan positif dari teman-teman segereja kita. Terus
sampainya. Ada moral dan emosional. Lu pakai ini nggak? Kagak. Iya ini bodoh. Dan contohnya seperti apa di contohnya? Contohnya misalkan saya lalu saya mendapat dukungan moral, dukungan emosional seperti apa contoh konkretnya? Oh iya. Jadi kalau misalnya dukungan moral itu contohnya kayak kita dinasihatin sama presiden kita, itu kayak disuruh sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya dukungan emosional itu kalau misalnya kita ada kesulitan kayak kurang mengerti dalam Alkitab itu, terus teman-teman yang lain ngebantu kita. Itu emosional. Iya. Agar sini mendapat dukungan moral dan emosional dari pengurus gereja, misalnya kita sedang mengalami musibah, lalu anggota gereja lain mengunjungi kita, memberi penguatan, memberikan penghiburan, ya kan? Menemani, itu namanya yang moral dan emosional. Bukan tadi ya, kalau kita tidak paham gitu ya, itu kalau moral dan emosional. Jadi ketika ada umat yang sedang dalam situasi kondisi yang sedang bermasalah, atau berbeban, atau ada yang mengalami bencana, kita sebagai umat datang menjadi teman bagi dia, teman yang berbicara, yang menghibur, menguatkan. Gak usah dinasihati kalau sedang begitu, didengarkan saja. Ada yang tahu baik? Ya. Sambil menunggu yang sebentar, coba yang kegiatan gereja. Oke. Ya, halaman 106 yang nomor 3. Apa yang akhirnya kepada iman gereja dan peranan gereja baru perkembangan itu? Jawabannya adalah terus berdoa kepada Tuhan, peranan gereja bagi perkembangan itu ada yang kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah, kenapa kalian harus belajar untuk terus berdoa kepada Tuhan? Udah. Enggak, kenapa kalian harus belajar dulu? Kenapa? Belajar terus. Ya, harus belajar dulu terus berdoa. Enggak make sense. Terus sebelum belajar. Kan kalian yang bilangnya kan gini, apa yang akhirnya mempelajari tentang hidup gereja dan peranan gereja bagi perkembangan diri, ya kan? Ya, apa kalian harus belajar agar kalian bisa terus berdoa kepada Tuhan. Berarti selama ini kalian berdoa itu nggak tulus. Berarti kalian berdoa ini terus pikiran kalian itu tentang apa? Atau gimana? Mau jelaskan dengan singkat-singkatnya. Kita biar lebih terus kata Angel. Kalau sudah kelompok tidak kata Angel, tapi jawabannya. Tolong berikan jawaban yang jelas dan tidak bercanda. Iya, sudah jelas. Nggak jelas, nggak bisa dipahamin. Jadi maksudnya ini kalau misalnya bukan harus belajar dulu untuk menjadi guru, misalnya kayak kita berdoa kan emang kayak udah tulus gitu kan dari awalnya. Nah itu tuh kalau misalnya kita belajar mungkin kayak kita lebih sungguh-sungguh gitu buat berdoa kepada Tuhan gitu. Iya. Jadi Katanya Maya untuk semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya kan? Ya. Kenapa harus belajar bersungguh-sungguh lagi? Berarti kalian sama ini doa tuh main-main ya? aduh. Kalau pernah udah tulus dan serius gitu kan. Iya.
biar kita lebih tulus lagi, biar kita bisa bersungguh-sungguh lagi. Kalau misalnya Berarti kemarin gak bersungguh-sungguh dong. kalau misalnya ada kurang sungguh-sungguh. Berarti dari kemarin bercanda dong doanya. Ya bener lah. Boleh. Oke, terima kasih Bu. Udah jelas. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada kalau nggak saya apa baik? Oh iya. Yang tadi kor, yang ada gambar kor, kegiatan gereja yang ada gambar kor, lalu kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Mas banget. Yang ketiga, dinamika yang tidak tepat. Oh tadi kalau nggak salah mendengar, kelompok ketika membacakan ada dinamika kelompok. Apakah dimaksud ini dinamika kelompok yang tidak tepat atau apa? Kan tadi ketika dibacakan ditambahkan kata kelompok. Jadi yang dinamika yang tadi aku baca dinamika itu sebenarnya kata kelompoknya typo itu. Typo apa dikit itu? Kasih dinamika yang tidak tepat. Tapi tadi ketika dibacakan ditambahkan dinamika kelompok yang tidak tepat. Jadi maksudnya yang dipakai di mana? Ini dinamika dalam arti apa? Ya. Jadi yang betul dinamika dalam musik atau dinamika kelompok? Dinamika dalam Dalam musik. Nah, dinamika dalam musik. Nah, dalam musik itu yang disebut dinamika itu bagaimana ya? Maksudnya kayak dari satu orang sama orang yang lainnya itu kayak ada yang berbeda gitu loh. Jadi mereka kayak kompak atau Tidak, bukan itu kan kalau artikulasi tahu kan artikulasi apa itu kalau artikulasi pengucapan ya pelafalan bahwa orang yang nyanyi pelafalannya harus jelas ya, supaya orang yang mendengar tahu kalimatnya itu artikulasi. Kalau intonasi ya, lalu belajar lagi dinamika dalam musik itu artinya apa? Bukan kali disebutkan, nanti cari ya. Ketika tulis tahu ya, kalau artikulasi pelafalan, kalau intonasi apa ya, intonasi itu. Kalau dinamika itu jadi jangan dibaca dinamika kelompok karena hal yang berbeda ya. Sebenarnya pertanyaan yang kedua ada di halaman yang sama seperti ini. Tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak dua ya. Pertanyaan saya itu ada di halaman yang sama dengan maksud ini. Oke, pertama itu kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Satu, artikulasi yang tidak jelas. Dua, intonasi yang salah. Dan tiga, dinamika yang tidak tepat. Saya mau bertanya, ini apakah ini kesalahan atau konsekuensi yang diakibatkan karena malas berlatih dan malas mengikuti kegiatan-kegiatan dalam gereja? Soalnya kan kalau dari nomor 1, 2, 3 itu kan seperti konsekuensi bukan kesalahan. Jadi gimana? Udah, coba. Lagi dah. Buka.
Udah. Iya, sebenarnya daripada kayak Pak Dani banyak bertanya. Ya kan? Ada yang lain? Kalau tidak ada kesimpulannya lalu. Jika ada kekurangan, mohon maaf karena yang lebih hanya berhenti kepada dia. Sekian yang bisa kita sampaikan. Kami pamit undur diri karena kalau masih yang melakukan. Terima kasih. Be. Angel.